Assalamualaikum WRWB. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang komponen dasar komputer. Ada hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, pengertian hardware dan software, kegunaan hardware dan software. Saya Fitra Akbar Eka Putra. Pada mata kuliah Mikro Teaching kali ini, saya akan membawakan materi tentang komponen dasar komputer. Materi ini dibagi menjadi 4 bab apa-apa saja, yaitu, bab 1 macam-macam hardware, bab 2 macam-macam software, bab 3 pengertian hardware dan software, bab 4 kegunaan hardware dan software. Bab 1, macam-macam hardware. Central Processing Unit, CPU. Pengertian, CPU adalah otak dari komputer yang melakukan pemrosesan data dan menjalankan instruksi program. Penjelasan, CPU terdiri dari beberapa komponen utama seperti unit kontrol, unit aritmetika logika, ALU, dan register. Fungsi utamanya adalah mengeksekusi program dengan membaca instruksi dari memori, menginterpretasikan dan menjalankannya. 2. Random Access Memory, RAM. Pengertian, RAM adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif. Penjelasan, RAM memungkinkan data untuk diakses dalam waktu yang sangat singkat, sehingga mempercepat proses komputasi. Semua data yang disimpan di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan karena sifatnya yang volatil. 3. Hard Drive, HDD, atau Solid State Drive, SSD. Pengertian, HDD menyimpan data pada piringan magnetis yang berputar, sedangkan SSD menggunakan teknologi flash memory. Penjelasan, HDD biasanya lebih murah dan menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, namun SSD lebih cepat karena tidak memiliki bagian yang bergerak dan menggunakan chip memori untuk menyimpan data. 4. Motherboard. Pengertian, motherboard adalah papan sirkuit utama yang menyediakan koneksi antara berbagai komponen, seperti CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan. Penjelasan, motherboard berfungsi sebagai tulang punggung komputer, menghubungkan semua komponen sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Komponen seperti chipset, slot ekspansi, dan port I/O juga terdapat pada motherboard. 5. Graphics Processing Unit, GPU. Pengertian, GPU dirancang khusus untuk pemrosesan grafis. Penjelasan, GPU membantu mempercepat pembuatan gambar dalam frame buffer yang dimaksudkan untuk output ke display. Selain untuk grafis, GPU kini juga digunakan untuk komputasi paralel dalam aplikasi seperti machine learning dan analisis data. Baiklah, lanjut pada materi bab 2, yaitu macam-macam software. Sistem operasi. 1. Pengertian, sistem operasi, OS, adalah software dasar yang mengelola sumber daya hardware dan menyediakan antarmuka pengguna. Contoh, Windows, macOS, Linux. Penjelasan, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan hardware komputer. OS mengatur tugas dasar seperti manajemen file, manajemen memori, dan manajemen proses. Aplikasi produktivitas. 2. Pengertian, aplikasi ini digunakan untuk kegiatan produktivitas dan bisnis sehari-hari. Penjelasan, contoh aplikasi produktivitas termasuk pengolah kata, Microsoft Word, lembar kerja, Microsoft Excel, dan perangkat lunak presentasi, Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini membantu pengguna dalam membuat dokumen, mengelola data, dan membuat presentasi. Selanjutnya yaitu 1. Aplikasi grafis dan desain. Pengertian, software untuk desain grafis, editing gambar, dan multimedia. Penjelasan, contohnya adalah Adobe Photoshop untuk pengeditan gambar, Adobe Illustrator untuk desain vektor, dan Adobe Premiere Pro untuk pengeditan video. Software ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan memanipulasi konten visual. Browser web. 2. Pengertian, program yang memungkinkan pengguna menjelajahi internet. Penjelasan, browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge memungkinkan pengguna mengakses halaman web, mengunduh konten, dan berinteraksi dengan berbagai layanan online. Selanjutnya yaitu materi pada bab 3 pengertian hardware dan software. Hardware, perangkat keras pada komputer adalah semua bagian fisik dari sebuah komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contohnya termasuk komponen internal seperti CPU,
RAM, dan motherboard, serta perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, dan monitor. Software, perangkat lunak pada komputer adalah kumpulan program yang memberikan arahan kepada perangkat keras, hardware, komputer untuk melaksanakan tugas tertentu. Ada dua jenis utama software, perangkat lunak sistem, sistem operasi, dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem mengelola sumber daya hardware dan menyediakan lingkungan bagi perangkat lunak aplikasi untuk berjalan. Selanjutnya yaitu materi pada bab 4 kegunaan software dan hardware. 1. Kegunaan hardware, apa-apa saja yaitu eksekusi program, CPU menjalankan instruksi dari program. Penyimpanan data, HDD dan SSD menyimpan data secara permanen. Memori sementara, RAM menyimpan data yang aktif digunakan untuk mempercepat akses. Interkoneksi komponen, motherboard menghubungkan berbagai komponen hardware. Grafika dan visualisasi, GPU memproses data grafis untuk output visual. Input dan output, perangkat seperti keyboard, mouse, dan monitor memungkinkan interaksi pengguna. Pemrosesan audio, sound card memproses dan mengeluarkan suara. Koneksi jaringan, network card memungkinkan koneksi ke jaringan lokal dan internet. Kegunaan software, apa-apa saja yaitu manajemen sumber daya, sistem operasi mengelola penggunaan CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Interaksi pengguna, antarmuka pengguna, GUI, memungkinkan interaksi yang mudah dengan komputer. Pemrosesan data, aplikasi produktivitas mengolah data seperti dokumen dan spreadsheet. Keamanan, antivirus melindungi komputer dari ancaman malware. Kreativitas dan desain, software grafis memungkinkan pembuatan konten visual. Pemeliharaan data, aplikasi database menyimpan dan mengelola data. Pengembangan aplikasi, Software Development Kit, SDK, dan Integrated Development Environment, ID, membantu dalam pengembangan aplikasi baru. Baiklah, kesimpulan pada materi kali ini ialah kita telah mempelajari berbagai macam perangkat atau komponen dasar pada komputer, yang terdiri dari hardware dan software. Hardware adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh, sedangkan software adalah program yang memberikan arahan kepada hardware untuk menjalankan tugas tertentu. Pengetahuan ini penting karena komponen-komponen tersebut selalu digunakan baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Dengan memahami fungsi dan kegunaan setiap komponen utama pada komputer, kita menjadi lebih paham tentang cara kerja komputer yang kita gunakan setiap hari. Baiklah. Cukup itu saja penjelasan dari saya pada hari ini pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.